Sebelum memulai, Mimin mau menyapa teman-teman kita yang berasal dari Malaysia, Miss Amy, PGT, Ed Zengler, Nur Alia, dan Daniel Liza. Terima kasih sudah jauh-jauh menonton channel yang begitu sederhana ini. Bagi yang belum tersebutkan, Mimin mohon maaf, mungkin karena Mimin tidak mengetahui dari mana asalnya. Tapi Mimin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mensupport channel ini. Buat teman-teman dari Indonesia, tidak ada kata lain selain kalian luar biasa. Mantap. Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Detention of the Dead, atau dengan judul asli School of the Living Dead tahun 2012. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu sore di sebuah SMA, seorang siswa bernama Edi sedang berjalan menuju ruang BK untuk melaporkan diri. Sementara di halaman sekolah terlihat seorang siswa yang mengenakan hoodie berjalan tersiok-siok memasuki sebuah bus sekolah bersama murid-murid lain. Dalam perjalanan sepintas Edi melihat seorang siswa berdiri dengan gaya yang aneh. Tapi begitu dia menoleh, ternyata siswa tadi sudah menghilang. Sampai di sana, Edi bertemu dengan beberapa orang rekan bernama Brett dan Janet yang berpacaran, serta rekan Brett yang bernama Jimmy. Mengetahui Janet dihukum akibat nilai kalkulus terlebih memiliki rasa kepada Janet, maka Edi mencoba memberi tawaran untuk mengajari Janet kalkulus. Mendengar itu, sontak sebagai kekasih, Brett langsung berdiri menggertak dan merusak kacamata Edi sehingga terpaksa Edi harus menyingkir dan memperbaiki kacamatanya. Di koridor sekolah, seorang siswa bernama Ash yang juga sedang menuju ruang BK sempat mendengar suara jeritan. Namun dikarenakan tidak melihat siapa-siapa, Ash segera masuk ke ruang BK. Selang beberapa saat, masuk lagi seorang siswi gotik cantik bernama Willow yang merupakan sahabat Edi. Karena kebetulan sama-sama pecinta film zombie. Mantap. Ketika Ash mencoba berbicara kepada seorang rekan bernama Mark, dia mendapati Mark yang terlihat pucat. Mark berkata seseorang telah menggigit tangan dia di parkiran. Melihat luka yang berdenyut ini, maka Ash langsung melaporkan kepada sang guru. Sayang bersamaan dengan itu, Mark berubah menjadi agresif dan meraung dengan sangat mengerikan. Nah, tatkala sang guru mencoba memeriksa, secara mengejutkan Mark langsung menyerang dia. Melihatnya, mereka pun berusaha menolong hingga tidak sengaja batok Mark terbentur meja dan tumbang. Oleh sebab itu mereka mencoba meminta bantuan, tapi di luar mereka justru melihat para siswa yang saling menyerang. Awalnya mereka mengira itu adalah wabah rabies, tapi sebagai pecinta film zombie, Edi langsung mengetahui kalau para siswa telah berubah menjadi zombie. They're zombies. Melihat pemandangan tersebut, mereka bergegas kembali ke dalam ruangan. Namun rupanya Mark tiba-tiba bangkit, sehingga mereka pun berhamburan keluar dengan membawa sang guru. Setelah menyusuri koridor sekolah yang cukup sepi dan berantakan, mereka bertemu dengan sesosok zombie sehingga memutuskan berlindung di ruang guru. Di ruangan ini mereka menyadari ponsel telah tidak mendapatkan sinyal. Parahnya Ash justru menganggap hal tersebut sebagai lelucon karena merasa berada di zona orang mati, kendati Janet dalam kondisi panik. Sedangkan di ruang kepala sekolah, Edi mendapati jeroan yang tergantung di kipas angin dan memberitahu kepada yang lain. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba terdengar benturan dari sebuah ruangan. Untuk itu mereka mengatur rencana agar mencari tempat berlindung yang lebih kokoh serta tidak ada orang lain. Edi lantas memiliki ide untuk mengajak mereka berlindung di perpustakaan. Dengan alasan perpustakaan mereka hanya memiliki satu pintu dan banyak rak untuk membarikade pintu. Begitu yang lain setuju, mereka mencoba keluar. Dikarenakan ada dua zombie yang tengah asik mukbang, Brett memerintahkan Edi maju terlebih dahulu. Lantaran Edi berkata para zombie tidak akan teralihkan jika mereka tidak menimbulkan suara. Alhasil dengan terpaksa Edi memberanikan diri secara perlahan melintas.
Melihat keberhasilan Eddie dengan ceroboh es mengeluarkan suara sehingga zombie-zombie itu pun menyadari kehadiran mereka. Malangnya lagi zombie lain juga berdatangan mengepung mereka. Oleh karena itu Eddie segera membuat suara gaduh untuk memancing para zombie bergerak ke arah dia, sehingga rekan-rekan yang lain berhasil masuk ke dalam perpustakaan. Selanjutnya Eddie pun memberanikan diri untuk menerobos kedua zombie yang mengejar dia dan masuk bersama yang lain. Di dalam mereka langsung membarikade pintu sesuai yang direncanakan. Beberapa waktu berlalu, Eddie dan Willow melihat gerombolan zombie yang sudah memenuhi halaman sekolah, sehingga berpendapat kiamat telah tiba. Sesaat kemudian, Janet mendapati sang guru yang sudah tidak bergerak. Merasa panik, Janet berniat memberikan nafas buatan, namun dia tidak menyadari kalau guru tersebut bangkit menjadi zombie. Beruntung Eddie yang melihat dengan cepat menyelamatkan dia. Mereka lalu berusaha menahan sang zombie hingga jari Brad sempat tergigit, tapi dia menutupi hal itu dari mereka. Begitu Willow memberitahu bahwa untuk menghabisi zombie adalah dengan menghancurkan otaknya, maka Ash mengambil sebuah pemotong kertas dan memisahkan batok sang zombie tanpa ampun. Pada malam hari, Eddie dan Willow melihat lagi semakin banyak zombie yang bergentayangan di halaman sekolah mereka. Sementara itu, Brad menyadari luka yang dia alami mulai terinfeksi, tapi tetap dia rahasiakan. Meski mengetahui kawanan zombie juga memenuhi koridor, Brad dan Jimmy berniat keluar dengan alasan zombie-zombie itu bergerak lamban. Namun niat tersebut Jimmy urungkan setelah Janet berhasil merayu Brad agar tetap tinggal. Hanya saja untuk bisa bertahan hidup, Brad mengajak mereka mencari buku referensi tentang zombie yang ada di perpustakaan, walau tidak yakin di sana terdapat buku jenis itu. Ketika tengah mencari, tiba-tiba sesosok zombie muncul menyerang Jimmy dari belakang. Melihatnya, mereka segera menolong Jimmy sebelum akhirnya Brad berhasil menghabisi sang zombie. Berdasarkan hal yang sudah terjadi, Willow dan Eddie yakin Jimmy akan segera berubah, sehingga menyarankan untuk menghabisi Jimmy sebelum membahayakan mereka. Tapi sebagai rekan, tentu saja Brad menolak keras saran tersebut. Melihat perdebatan mereka, Jimmy yang sudah menerima nasibnya langsung terjun dari jendela, di mana sekelompok zombie memukbang dia. Hal ini sontak membuat Janet semakin panik, dan untuk menenangkan mereka, Ash mengajak mereka semua menikmati Genji. Kegiatan ini sejenak membuat mereka bisa melupakan masalah zombie. Eddie lantas menunjukkan sebuah senjata yang dia siapkan untuk menghabisi diri sendiri jika ditolak masuk ke Universitas Harvard. Penolakan itu bisa terjadi seandainya sang guru yang memergoki dia mengkonsumsi obat yang membantu dia berkonsentrasi dalam belajar melaporkan kecurangan tersebut. Sesaat berselang, Willow memberitahu kalau para zombie mulai berusaha masuk. Ketika Janet memeriksa, secara mengejutkan dinding ditembus oleh tangan sesosok zombie, tapi dengan cepat Eddie menyelamatkan dia. Baru saja merasa tenang, rupanya tangan zombie tadi sudah menggenggam Eddie dengan erat dan membuat dia sangat kesakitan. Melihat itu, Willow dan Janet segera mendorong sebuah rak dan menyebabkan tangan sang zombie terpisah namun masih menempel di tubuh Eddie, sehingga Ash mencoba membantu dia melepaskan tangan tersebut. Sementara di koridor semakin banyak zombie yang berkumpul. Selama menunggu, Willow yang menyadari Eddie menyukai Janet memperingatkan bahwa Eddie akan mati dalam semalam jika bersama Janet. Menurut Willow, hal itu bisa terjadi bukan lantaran perasaan cinta atau peduli Eddie, melainkan karena Eddie harus berjuang sementara Janet menjadi beban. Willow juga menyemangati Eddie agar tidak melakukan bunuh diri walau tidak diterima di Harvard. Mendengar kedewasaan Willow, Eddie memberanikan diri untuk mengajak dia berkencan setelah wabah zombie selesai, dan ternyata Willow menerima tawaran itu. Di sudut ruangan dengan infeksi yang semakin menyebar, Brad mulai merasakan perubahan pada dirinya, tapi dia masih berusaha menutupi hal itu. Tidak berselang lama, Ash yang kebelet ingin buang air besar mengajak mereka keluar dari perpustakaan. Menyadari barikade tidak akan bertahan lama, maka Brad dan Willow setuju untuk mencari tempat lain. Sayang lagi-lagi Janet menolak rencana itu. Namun kali ini Brad tidak dapat memenuhi permintaan sang kekasih yang sangat manja. Oleh karenanya, Willow memiliki ide untuk keluar melalui saluran udara. Hanya saja perasaan Eddie terhadap Janet membuat dia memutuskan tinggal, apalagi melihat Janet yang memohon kepada dia. Alhasil Willow, Ash dan Brad keluar meninggalkan mereka berdua.
Dalam perjalanan, tiba-tiba seekor tikus yang telah menjadi zombie muncul di hadapan Willow. Akibat hal ini, dengan panik dia memerintahkan mereka mundur. Malang ventilasi itu pun runtuh dan menyebabkan mereka terjatuh. Parahnya lagi, Ash yang kehilangan barang meminta Brad untuk mengangkat dia kembali ke dalam ventilasi. Nah, sang zombie tikus muncul dan langsung menghabisi Ash. Sejurus kemudian, 2 potong kaki Ash jatuh dari saluran udara. Bersamaan dengan itu, para zombie juga bermunculan. Tidak memiliki pilihan, terpaksa mereka menggunakan kaki tadi untuk bertarung sengit menghadapi zombie-zombie tersebut. Sementara itu, Janet mengungkapkan kepada Eddie kalau dia masih perawan, dan pada kiamat zombie ini dia tidak ingin mati sebagai perawan, sehingga meminta Eddie untuk merenggut kesucian itu. Sayang, tiba-tiba Willow menggedor pintu sehingga niat mereka terhenti dan segera membukakan pintu. Di tengah kondisi panik ini, Janet yang sudah terlanjur tinggi dan tidak mampu lagi menahan keinginan langsung mengajak Eddie ke sebuah ruangan. Masih heran dengan sikap mereka berdua, Willow juga dibuat heran melihat Brad yang membuka barikade. Tapi begitu Brad berbalik, ternyata dia sudah berubah menjadi zombie. Untuk itu Willow bergegas mendatangi Eddie dan Janet. Malang Willow mendapati pemandangan yang membuat dia terluka. Ketika Janet mencoba menghentikan Brad, rupanya sang zombie justru menyerang dia. Kesempatan tersebut mereka gunakan untuk menahan barikade. Dalam kondisi terjepit, mereka memancing amarah Janet dengan mengatakan Brad memiliki 6 orang kekasih selain Janet. Mendengar itu, dengan emosi Janet menghajar Brad hingga keluar dari jendela. Setelah memperbaiki barikade, Eddie mengatur rencana untuk melarikan diri. Untuk melakukan hal ini, Eddie mengajak mereka membangun sebuah gerobak darurat dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan. Begitu selesai, mereka pun keluar menembus kawanan zombie tersebut. Tapi ketika mencapai tangga, mereka pun terpental dari gerobak sehingga harus bertahan dari serangan zombie Brad, Ash, dan Jimmy. Setelah berjuang keras menyelamatkan diri, Willow bergegas menyelamatkan Eddie. Lalu keduanya juga segera menyelamatkan Janet dan kembali kabur menembus kawanan zombie yang memenuhi koridor sekolah. Manakala mencapai ruang olahraga, Eddie meminta Willow mengajak Janet memanjat ke atap, sedangkan dia akan berusaha menahan para zombie. Pada momen ini, Eddie mengungkapkan kalau dia menyesal tidak mau mengikuti perkataan Willow. Mendengarnya, Willow pun menagih janji kencan Eddie setelah mereka berhasil selamat. Di dalam, Janet dan Willow melihat para zombie yang memenuhi ruang olahraga, sehingga dengan cepat berlari menembus para zombie yang menghadang. Lantas dengan semangat yang membara, Eddie maju menghadapi zombie-zombie yang ada di hadapannya. Ketika menaiki sebuah tangga, tanpa diduga sesosok zombie menggigit kaki Janet. Mendengar jeritan, sontak Eddie bergegas mendatangi mereka. Di tangga, Willow berhasil menghabisi sang zombie, kemudian naik ke atap bersama Janet. Sementara itu, Eddie yang memasuki ruang olahraga mendapati gerombolan zombie yang mengepung dia. Di atap, menyadari dia akan berubah menjadi zombie, Janet memohon agar Willow menghabisi dia. Sebenarnya dengan peluru yang tersisa satu, Willow keberatan melakukan permintaan tersebut. Tapi lantaran Janet memaksa, terpaksa Willow harus mempersiapkan diri. Namun bersamaan dengan itu Eddie muncul. Selang beberapa saat, sesosok zombie berhasil memanjat, sehingga satu-satunya peluru tadi harus Willow gunakan untuk menghabisi sang zombie. Malangnya lagi, zombie Brad juga muncul. Melihat itu, Janet segera berhamburan menerjang sang zombie sehingga keduanya pun terjun bebas. Beberapa waktu berlalu, Eddie dan Willow hanya bisa berpasrah di atap dan melakukan kencan pertama mereka dengan senyum manis di wajah Willow. Sampai tiba-tiba unit militer datang menghabisi para zombie. Begitu mereka di bawah, secara mengejutkan zombie Janet kembali bangkit menerjang Eddie. Tapi terdengar suara tembakan militer yang menghabisi sang zombie. Sementara di saluran udara masih terlihat sesosok tikus zombie yang menguap akibat kekenyangan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.